Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wivia Melarosi dengan NIM 2104295 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di video ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengalaman manajemen bencana terpadu bagi penyandang disabilitas, sebuah penelitian fenomenologis tentang pengalaman penyandang disabilitas ortopedi di Turki. Yang pertama, latar belakang. Bencana memberikan dampak negatif terhadap semua lapisan masyarakat. Ada beberapa kelompok yang lebih terkena dampaknya. Salah satu kelompok tersebut adalah penyandang disabilitas, yang dianggap sebagai minoritas terbesar di dunia. Penyandang disabilitas mungkin dirugikan dibandingkan dengan individu lainnya, karena rusaknya infrastruktur fisik dan sumber daya manusia saat terjadi bencana. Penyandang disabilitas yang biasa menjalani rutinitas kehidupan sosialnya tanpa hambatan apapun akan berada pada posisi yang dirugikan ketika tatanan lingkungan dan sosialnya terganggu akibat bencana dan mulai mengalami keterbatasan mobilitas atau masalah evakuasi. Penyandang disabilitas ortopedi menghadapi berbagai tantangan saat bencana. Di antara tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas yang mungkin dihadapi saat terjadi bencana adalah terganggunya jaringan pendukung yang terdiri dari keluarga, teman, dan pengasuh profesional. Kerusakan atau hilangnya perangkat dan perkakas yang membantu mobilitas seperti kursi roda, prostesis, dan ortosis. Kesulitan saat mengakses titik pertemuan atau area perumahan, peringatan dini, dan pesan peringatan umum. Masalah-masalah ini tidak hanya disebabkan oleh gangguan penyandang disabilitas, namun juga karena melemahnya sistem pengurangan risiko dan tanggap bencana dalam memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas individu. Salah satu kelompok disabilitas yang terkena dampak bencana adalah penyandang disabilitas ortopedi. Kecacatan ortopedi dapat terjadi saat lahir atau dapat disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, dan lain-lain. Terjadi setelah lahir dan mengganggu sistem otot, kerangka, atau saraf seseorang. Karena kalian ini individu kehilangan kemampuan fisiknya dalam berbagai tingkatan dan karenanya menghadapi tantangan saat bertemu kebutuhan sehari-hari dan beradaptasi dengan kehidupan sosial. Seorang individu dengan disabilitas ortopedi membutuhkan layanan perawatan, penyembuhan, keamanan, dukungan, dan konsultasi. Tidak seperti kelompok disabilitas lainnya, individu dengan disabilitas ortopedi mungkin memerlukan peralatan yang tahan lama seperti kursi roda dan kruk lengan agar dapat terus menjalani hidup secara mandiri. Manajemen bencana terpadu didefinisikan sebagai suatu proses manajemen yang mempertimbangkan bahaya dan melaksanakan pekerjaan yang harus dilakukan serta tindakan yang harus diambil dalam tahap-tahap penanggulangan bencana, pencegahan pengurangan kerusakan, persiapan respon, dan perbaikan terhadap permasalahan tersebut dengan memanfaatkan seluruh kekuatan dan dengan sumber daya masyarakat yang ada guna mewujudkan masyarakat yang tangguh dan ketahanan serta mampu menanggulangi bencana. Penyandang disabilitas yang sebagian besar merupakan penyandangan disabilitas kelompok yang dianggap sebagai kelompok rentan jika terjadi bencana, dapat menjadi lebih tahan terhadap bencana apabila mereka berpartisipasi dalam bencana secara terpadu. Proses manajemen sebagai besar penyandang disabilitas memiliki keterampilan, pengalaman, dan kemampuan yang dapat dimanfaatkan secara luas. Pengurangan risiko bencana dan bidang intervensi. Karena penyandang disabilitas sering menghadapi tantangan fisik dan lingkungan setiap hari dan mencoba untuk beradaptasi dan mengatasinya. Pengalaman mereka dengan tantangan memberikan mereka pengalaman psikologis. Kemudian metode. Menggunakan model fenomenologi yang merupakan salah satu pola penelitian kualitatif. Fenomenologi berfokus pada pengalaman masyarakat. Fenomenologi berbeda dari hampir semua ilmu pengetahuan lainnya karena fenomenologi berupaya memperoleh penjelasan mendalam tentang cara mengalami fenomena. Oleh karena itu, fenomenologi menaruhkan kepada kita kemungkinan penggunaan wawasan yang masuk akal yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena dan pengalaman. Penelitian fenomenologi bertujuan untuk memahami hanya aspek tunggal dari suatu fenomena atau peristiwa. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap penyandang disabilitas ortopedi yang pernah mengalami bencana.
Dalam proses pengumpulan data digunakan formulir wawancara semi terstruktur yang dibuat oleh peneliti dengan bantuan 10 pendapat ahli yang dikumpulkan dari akademisi. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan pertanyaan berikut. Bagaimana dapatkah pengalaman penyandang disabilitas atau PEDI beserta permasalahannya, harapan, persepsi, dan sikapnya mengenai integrasi penanggulangan bencana dijelaskan? Kemudian hasil. Persiapan menghadapi bencana. Tingkat persiapan yang rendah, proses persiapan yang merupakan bagian dari manajemen risiko bencana, membantu individu untuk menjadi lebih baik, lebih tangguh dalam menghadapi bencana. Dalam wawancara yang dilakukan, penyandang disabilitas ortopedi menyatakan bahwa mereka tidak melakukan persiapan menghadapi kasus bencana. Alasan mereka untuk tidak melakukan hal ini adalah keterbatasan ekonomi, kurangnya pengalaman menghadapi bencana. Yang kedua, kurangnya sistem peringatan dini. Peserta menyatakan bahwa sistem peringatan dini sangat penting bagi mereka karena dapat menghemat waktu penyandang disabilitas ortopedi dengan keterbatasan mobilitas dan berkontribusi dalam evakuasi dini sebelum bencana. Peserta dengan pengalaman bencana menyampaikan pentingnya sistem peringatan dini bagi penyandang disabilitas ortopedi. Kesulitan yang dihadapi penyandang disabilitas ortopedi saat bencana. Yang pertama, masalah evakuasi. Peserta penyandang disabilitas ortopedi menyatakan bahwa mereka mengalami kendala evakuasi saat terjadi bencana. Permasalahan evakuasi tersebut antara lain tersumbatnya jalur evakuasi oleh orang lain, ditinggal sendirian, tidak dapat dijangkau alat dan alat mobilitas pada saat terjadi bencana, berada di lantai yang lebih tinggi, cara evakuasi bangunan rusak pada saat tersebut bencana seperti lift, dan tidak adanya metode evakuasi alternatif. Yang kedua, titik pertemuan dan area perumahan, sementara yang tidak dapat diakses. Para peserta menyatakan bahwa titik pertemuan dan tempat perumahan sementara tidak dapat diakses setelah terjadinya bencana. Mereka menyatakan bahwa pengaturan yang ditujukan untuk kebutuhan khusus mereka diabaikan di bidang ini. 3. Upaya bantuan yang tidak dapat diakses. Para peserta menyatakan bahwa upaya bantuan pasca bencana tidak dapat mereka akses dan mereka mengalami pengucilan selama proses tersebut. Menurut para peserta yang pernah melihat sistem bantuan pasca bencana. Yang keempat, kesulitan mengakses kendaraan dan alat yang memberikan mobilitas. Penyandang disabilitas ortopedi menyatakan bahwa mereka kesulitan mengakses alat dan perangkat yang memberikan mereka mobilitas. Peserta menyatakan bahwa peralatan mereka hilang saat terjadi bencana. Beberapa perangkat mungkin terlupakan saat evakuasi dan beberapa peralatan dapat rusak karena bencana. Pembelajaran dalam proses penanggulangan bencana terpadu. Yang pertama, pengecualian. Yang kedua, dukungan keluarga dan masyarakat sangat penting dalam penanggulangannya. Yang ketiga, tidak diikutsertakan dalam proses penanggulangan bencana terpadu. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.